Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rian ya di channel Rian. Dan kali ini kita akan membahas teknologi Internet of Things. Dimana di video sebelumnya ya kita sudah membahas apa sih itu Internet of Things ya. Internet of Things itu seperti teknologi yang menggunakan internet yang bisa diakses di mana saja dan diakses oleh siapa saja ya, dalam artian siapa saja ya tentunya yang punya akses gitu ya. Nah, jadi salah satu contoh teknologinya kemarin kita sudah bahas CCTV ya, CCTV di rumah misalnya. Jadi kalau kita lagi bekerja, kita mau lihat di rumah kita istri kita ngapain gitu ya, atau anak kita lagi ngapain, pembantu kita lagi ngapain. Nah, kita bisa akses menggunakan CCTV. Ya, menggunakan CCTV itu yang sudah terhubung dengan aplikasinya di handphone kita. Ya, jadi setiap CCTV mempunyai aplikasi Android-nya ya, dan bisa kita download dan install, kemudian kita sinkronkan di smartphone kita. Oke, nah, jadi yang kita akan bahas di teknologi IoT kali ini ya, di materi kali ini adalah CCTV yang ada di kota-kota Medan atau di kota manapun ya, tergantung daerahnya, beda lagi untuk websitenya. Jadi untuk Medan, di sini ada websitenya medan.martel.co. Nah, jadi di sini kita semua bisa melihat ATCS, Area Traffic Control System, atau kalau sistem CCTV ini ya dalam pemerintahan Indonesia disebut ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi dengan menggunakan CCTV di setiap persimpangan jalan bisa diawasi, dimonitor oleh pihak Polantas ya, polisi lalu lintas, dan juga mereka menyediakan fasilitas kepada masyarakat Medan ya, mau siapapun atlet tadi ya, mau siapapun bisa mengaksesnya gitu menggunakan website. Nah, jadi di sini ada salah satu websitenya untuk kota Medan ya, menggunakan medan.martel.co tadi. Jadi di sini ada beberapa website, beberapa titik CCTV ya, beberapa peta titik CCTV. Di sini ada titik-titiknya bisa kita pilih. Jadi ini persimpangan gitu. Jadi misalnya kita gunakan ATCS ini untuk melihat kita mau pulang nih jam 5 gitu ya. Sekarang jam setengah 5 misalnya. Ya, kita lihat nih jalan di persimpangan jalan kita pulang itu macet atau tidak, ramai atau tidak. Nah, itu bisa dengan cara mengaksesnya dari sini CCTV-nya. Jadi ini salah satu Internet of Things, teknologi Internet of Things yang ada di kategori Smart City ya, dalam kategori Smart City. Oke, kita bahas sedikit dari beberapa ini ya, informasi yang disediakan oleh website tersebut. Area Traffic Control System atau yang lebih dikenal dengan istilah ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lalu lintas di setiap persimpangan. ATCS terdiri dari beberapa sistem utama. Oke, itu kita bahas nanti. Jadi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan. Jadi dengan adanya CCTV di setiap persimpangan ini ya, yang mengawasi satu titik tersebut dapat melihat, oh misalnya di simpang Halat mau ke Juanda ya, Halat mau ke Juanda ini udah penuh gitu ya. Nah, ini harus dilamakan lampu hijaunya gitu. Nah, sedangkan yang untuk selanjutnya yaitu dari arah SM Raja ke arah jalan saya lupa jalannya apa namanya itu, dari SM Raja ya ke jalan yang mau ke Masjid Raya. Nah, misalnya itu masih sepi, jadi bisa dilamakan lampu merahnya sehingga lampu hijau yang dari Halat ke Juanda bisa diperlama untuk mengurangi kepadatan kendaraan tadi ya, kepadatan kendaraan tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi monitoring. Oke, kemudian ATCS ada beberapa sistem yaitu server, workstation. Nah, ini harus ada karena CCTV tadi mengirim gambar ke server. Nanti server tampilkan. Kemudian ada wall map yang berfungsi menyediakan informasi status, ya ini pasti. Kemudian local controller, pengontrol persimpangan, ya. Nah, kalau local control ini, kalau kalian lihat CCTV yang ada di setiap persimpangan itu ada yang bulat. Nah, itu bisa
arah kanan, arah kiri gitu ya. Atau juga ada suara. Nah, jadi kalau kalian pernah lihat di video-video lucu gitu ya, ada di persimpangan tuh polisinya ngobrol atau ajak bicara pada pengendara sepeda motor untuk memakai helm, untuk mundur ke apa ya, ke belakang garis gitu. Nah, kemudian ada video surveillance ya, CCTV itu tadi si kameranya. Kemudian vehicle detector, ada sensornya di sini ya. Jadi dia akan mengecek. Nah, jadi selain manusianya bisa ngecek, ada vehicle detector. Jadi kalau padat, nah lampu hijaunya bisa dilamakan gitu ya. Lampu merahnya dipercepat untuk yang padat tadi. Seperti itu. Oke, fungsi ATCS itu adalah mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya. Kemudian dalam keadaan tertentu memberikan waktu hijau pada kendaraan yang memiliki prioritas. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi gitu deteknya ada ambulans gitu ya, ada pemadam kebakaran, maka hijau dia langsung. Yang lain dimerahkan seperti itu. Menyampaikan informasi kondisi lalu lintas, kemudian menyediakan rekaman data lalu lintas kejadian kecelakaan. Nah, sudah pasti ya, CCTV itu pasti bisa menyimpan data rekaman. Untuk standarnya biasanya itu 30 hari atau 1 bulan ya. Ada juga yang 1x24 jam tergantung dari server yang dia gunakan seberapa banyak. Kemudian manfaat ATCS, terciptanya optimasi kinerja jaringan jalan, mewujudkan sistem lalu lintas dan menggunakan jalan yang aman, mengurangi jumlah dan beban petugas pengatur lalu lintas di persimpangan. Ya, jadi sering kita masalah dulu ya, di persimpangan gak ada polisi, tiba-tiba belok kiri, polisinya langsung loncat di depan kita. Banyak gitu ya, dulu di simpang JW Marriott, Hotel JW Marriott tuh seperti itu. Belok kiri, ya belok kiri kita mau ke Petisah gitu ya, mau ke Pasar Petisah, nah polisinya tiba-tiba loncat gitu. Nah, jadi mengurangi jumlah dan beban petugas pengatur lalu lintas. Nah, jadi Pak, ini kan polisinya jadi berkurang gitu. Ya, mereka memang berkurang, tapi mereka dialihkan menjadi operatornya gitu. Jadi pengalihan menjadi operatornya gitu. Jadi mereka tidak langsung turun ke jalan, tapi mereka di dalam sebuah ruangan untuk mengatur lalu lintas atau melihat si CCTV tadi. Seperti itu. Itu salah satu alasannya ya, kenapa polisi tetap ada. Tapi ada juga yang beberapa polisi tetap harus ada di jalan karena namanya juga teknologi pasti ada kekurangan gitu ya. Dan juga ya kita sama-sama tahu bagaimana teknologi jika di pemerintahan Indonesia ya gitu, budgetnya tinggi, pengimplementasiannya itu rendah. Nah, kalian tahu sendiri bagaimana itu. Oke, jadi di sini peta titik CCTV. Jadi kita coba ini ya, ini dia. Coba salah satu kita coba lihat, ini simpang Katamso Pelangi ya. Kita coba mau lihat dulu nih CCTV, salah satu CCTV ini masih loading, kita tunggu sebentar ya. Nah, ini sudah muncul. Oke, ini dia nggak live ya, dia malah simpang tadi malam ini. Ini simpang Pelangi, di sini yang McDonald ya, kalau kalian ingat di sini McDonald, ini belok kanan mau ke kampus kita. Yang di simpang sini ada UISU ya. Yang sebelah kiri sini ada McD. Yang kalau kita belok kiri itu kita mau ke Masjid Raya. Ya, yang mau ke Masjid Raya, mau ke jalan apa? Yang ada apanya tuh? Makam Pahlawan ya. Jadi yang ini yang Katamsonya, di sini Katamsonya. Ini kok nggak live ya? Kita coba cari yang live dulu ya. Jadi ini salah satu contoh teknologi CCTV-nya. Kita coba main-main aja dulu. Kita coba di lapangan benteng. Kita coba lapangan benteng. Nah, ini live. Kita coba gimana kondisi sekarang. Oke, lapangan benteng ini kalau kita lihat di sini, ini lapangan bentengnya. Kalau apa ya? Ini lapangan bentengnya, ini Bank Mandiri ya. Bank Mandiri atau Bank BRI ini saya lupa. Nah, ini yang masuk belok kanan. Ya, belok kanan. Jadi di sini dari Jalan Pajak Petisah atau Tugu apa itu ya? Saya lupa tuh. Ya, saya lupa. Ini kalau lurus ke sana Lapang Merdeka. Ini belok kanan. Ini belok kanan ya.
Oke, jadi ini contoh CCTV-nya ya. Kita bisa akses, kita bisa monitor dari manapun, kapanpun, ya, menggunakan device apapun. Nah, ini salah satu contoh device-nya adalah CCTV dengan handphone atau laptop kita, ya. Oke, kita coba yang lain lagi. Ya, tadi ada 2 ya, simpang apanya? Mana dia? Lapangan benteng tadi ada 2, kita coba satu lagi. Yang kanan ya. Kita coba ini yang dari daerah mana nih? Rusak dia. Oke, ini yang jalan kecil itu ya. Ini kalau saya nggak salah berarti ini apa tuh? Ini lapangan benteng ya. Ini yang itu tuh, yang ada rumah sakit Siloam itu. Ya, apa saya lupa ini. Lipo Mall atau apa? Iya, Lipo Mall ya. Lipo Mall ini kalau saya nggak salah. Jadi di sini masuk ke jalan kecil, yang di sini ada rumah sakit. Ini kalau belok kanan kita balik ke lapangan benteng, ya, ke Wisma Bentengnya itu. Oke, kita coba lagi yang lain, satu lagi lah ya. Kita bahas ATCS ini atau CCTV online ini. Depan kampus nggak mungkin, depan kampus kita nggak ada, kampus kita nggak pakai depan, nggak ada itu ya. Oke. Simpang M Joni, Alfala, Yosudarso, kita nggak ada yang kenal ya. Apa ya, Simpang Limun, coba ya Simpang Limun ya. Coba Simpang Limun cuma satu, oke, good. Sampai banyak. Oh, Simpang Limun nggak live. Simpang Limun nih nggak live, lagi nggak live. Ini tadi malam ini. Oke, Simpang Limun ini pajak ya. Ya, ini mau ke kampus kita ya nih. Saya juga lupa ingat nih jalan nih. Oh ya, ini BNI. Di sini BNI, ini apoteknya saya ingat nih BNI ini karena saya sering ke BNI-nya. Oke, jadi ini di pajak Simpang Limun ini, pajak masuk pajak Simpang Limun ini ya. Pajak Simpang Limun ya. Oke, ini yang di simpang di ada segitiga itu loh, ya. Oke, ini nggak live, kita coba cari yang live satu lagi lah, habis itu kita selesai ya. Coba kita ke menu video streaming ATCS, ya ini ya. Ini ya sudah ya. Oke, kita coba lagi yang Lapangan Merdeka ya. Kita coba Lapangan Merdeka. Mana ya Lapangan Merdeka? Merdeka. Oke, ini Simpang Merdeka. Kita mau cari yang depan. Coba yang ini. Oke, ini enggak live. Oke, good. Kita coba lihat dulu. Jadi ya balik lagi ke IoT kemarin ya. Kita harus punya ini ya, apa namanya itu? Internet yang stabil, internet yang kencang untuk bisa mengaksesnya. Oke, ini jalan mana nih ya? Dia nggak bisa ini ya, 360 nggak bisa gerak-gerak ya, kita lihat ya. Ini kalau dilihat-lihat seperti, oh ya, ini Lapangan Merdeka yang ini mau lampu merah nih. Nah, ini lampu merah Lapangan Merdeka itu. Ini yang Bank BRI, Bank Mandiri gitu. Ya, kita coba satu lagi. Tadi kan ada 3 ya. Bank Merdeka. Mana nih? Ya, yang ini yang video 1. Saya mau ngambil dari yang lapangan benteng itu loh. Nah, ini dia. Ini ada lapangan benteng kan, masuk kemari. Yang sebelah sini Hotel Grand Aston itu. Iya. Oke, ini dia. Nah, jadi kalau kalian lihat yang buat macet itu memang mobil. Yang buat macet itu memang mobil. Lihat kereta nih, nyelip semua. Nyelip. Jadi korban jalan tuh ya kereta, ya sepeda motor. Karena kita nih sepeda motor ini nyelip doang. Sisa-sisa yang diambil mobil. Gitu, semua diambil mobil, truk, angkot. Nah, lihat 4 baris mereka. Oke, jadi inilah contoh teknologi IoT ya.
Mudah-mudahan bisa masuk ke kepala kalian, bisa ingat gitu, maksudnya paham bahwasannya salah satu teknologi IoT itu memang di kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi sampai di situ aja pembahasan kita tentang teknologi IoT, terutama di CCTV online. Untuk berikutnya nanti kita akan coba bahas beberapa teknologi yang lain di materi berikutnya. Baik, kalau gitu untuk materi teknologi IoT mengenai Smart City, yaitu CCTV online atau ATCS atau ETLE tadi sudah selesai. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.